Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen, dari suku, dari agama. Apa format muahadah wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini? Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, para pejuang-pejuang Depanding Pader waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU, negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ikut-ikut campur, malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara, tapi kalau negara mau ikut campur, mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah. Dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara, tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama ketika terjadi dinamika internal. Siapa saja yang menang, pasti kami bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWI-LS tidak punya kepentingan. PWI-LS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab husnudzon, yang satu madhab kibin. Saya setuju dengan Gus Paris, dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara, ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imat, jangan. Kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja,
biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang ganjing hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan, ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Ini saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Macam-macam dengan Nahdlatul Ulama, kelihatan kalian nanti bahwa ada niat jelek untuk kami Nahdlatul Ulama, maka walaupun kami sedang cengker, kami sedang ribut, kami akan cepat bersatu untuk menghancurkan kalian semua, musuh-musuh Nahdlatul Ulama. Jadi jangan macam-macam mau masuk-masuk, melihat ada dinamika internal, lalu mau mencari-cari ikan tanpa ikut naung, mengambil ikan di air keruh, bahaya ente. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama NKRI adalah harga mati. Kesetiaan kami warga Nahdlatul Ulama PWI LS kepada NKRI adalah final, tapi kesetiaan kami kepada pemerintah kondisional. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara. Jangan ikut-ikut acak-acak Nahdlatul Ulama, mau siapapun. Kenapa? Karena kami biasa dalam dinamika internal, dan kami akan bisa melaluinya sebentar lagi, dan setelah itu yang ada hanya orang-orang ikhlas yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan kalau menurut survei, warga NU 70% menginginkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Umum PBNU. Ini bukan kata saya ya, ini bukan karena adanya Marzuki, saya lihat di hasil survei. Dan nih PCNU Cirebon yang hadir, ingat, memang dalam Nahdlatul Ulama pemegang daripada suara itu PC dan PW. Tapi PCPW, di dalam bagaimana PCPW itu memilih calon, harus mendengar geretak hati masyarakat Nahdliyin di bawah. Jangan melihat SMS, jangan melihat WA yang minta nomor rekening, jangan, tapi melihat hasil survei warga Nahdlatul Ulama, pengen siapa yang menduduki sebagai ketua mereka, sebagai rais mereka, agar antara pemimpin yang dipimpin ada alaqah batiniyah yang kuat, ada trust, ada kepercayaan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama yang besar, yang menurut survei, para ahli survei, 53% orang yang beragama Islam mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Ini berarti berapa ratus juta itu? Mungkin bisa nyampe 130 juta warga Indonesia mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama. Jangan sia-siakan potensi besar yang sudah aman untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Basis Nahdlatul Ulama memang ada di pesantren, tetapi lulusan pesantren sekarang berada di tengah-tengah masyarakat. Episentrumnya tetap pesantren, epicentrum tetap pesantren. Kader-kader inti daripada Nahdlatul Ulama adalah di pesantren. Jangan bikin peraturan orang-orang PBNU, mereka yang bisa masuk PBNU hanya mereka yang mempunyai sertifikat AKNU. Ini akan menjauhkan kader-kader pesantren daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dan ini juga naturalisasi
bahkan memusuhi NU hanya karena dia ikut kaderisasi NU 3 hari, langsung dia dinyatakan lebih berhak untuk menjadi pemimpin NU daripada anak-anak santri kiai-kiai NU, santri-santri buntet yang 7 tahun dia mondok, digembleng kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada Nahdlatul Ulama, dikader. Tiba-tiba dia tidak bisa menjadi pemimpin NU hanya karena dia tidak mempunyai sertifikat AKNU. Tetapi orang-orang yang bukan NU dinaturalisasi. Dia dulu mempunyai cara pandang bukan cara pandang NU, dia tidak mondok di pesantren NU, Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Ulum, tidak mempunyai guru-guru yang cucu daripada Mbah Hasim, cucu murid daripada Mbah Khalil, cucu murid daripada Mbah Syekh Nawawi Banten, Mbah Abdul Abbas Buntet dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia pantas dan sah secara konstitusi ADRT Nahdlatul Ulama untuk jadi ketua PBNU hanya karena dia punya sertifikat AKNU. Ini sama saja menjual Nahdlatul Ulama kepada musuh. Akan mudah disusupi itu. Siapapun orang bisa daftar untuk AKNU, bayarnya cuma 1 juta. Kemudian pelatihannya cuma beberapa hari saja. Akhirnya orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ke-NU-an, kalau dibelah darahnya kuning, darahnya biru, darahnya coklat dan lain sebagainya, bukan hijau, tiba-tiba dia bisa lebih berhak untuk menjadi pengurus NU daripada santri buntet, daripada santri babakan Ciwaringin, daripada santri Benda Kerep, daripada santri Sidogiri, santri Lirboyo, santri Tebuireng sekalipun, kalau tidak punya sertifikat AKNU nanti tidak akan bisa untuk menjadi pemimpin NU di setiap tingkatan karena dianggap NU-nya tidak lulus. Padahal dia belajar di para kiai-kiai yang cara pandang pemikiran, paradigma NU yang tidak bisa dibantah. Ini yang sedang terjadi. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sampai menang, sampai nanti mau tamar itu, dia bisa kemudian memimpin lagi. Persyaratan-persyaratan seperti ini jangan sampai diteruskan. Bicara tentang peradaban dunia, bagaimana ingin menyatukan Israel Palestina agar tidak perang, tetapi merawat warga NU tidak mampu, PCPW tidak ditandatangani, yang tidak mau dukung lagi muktamar depan di karateker. Kalau Cirebon yang selamat begini berarti sudah teken mau dukung itu. Kalau tidak mau dukung itu bisa di karateker. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Allah cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka hari ini Allah berikan kuasanya terjadi hal demikian. Maka saya katakan pada Gus Paris tadi di rumah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk daripada sunnatullah, rekayasa Allah, kecintaan Allah pada Nahdlatul Ulama untuk menghancurkan serpihan-serpihan pengkhianat Nahdlatul Ulama. Bicara tentang tambang, bicara tentang TPPU, apa-apa istilahnya, pencucian uang dan lain sebagainya, itu hal-hal kecil yang mungkin yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Yang penting Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul akan membawa Nahdlatul Ulama sama seperti dulu, yaitu kecintaan terhadap warga Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara dan bangsa. Ormas Islam yang berpikir bukan hanya untuk warga dirinya, warganya sendiri, bahkan bukan hanya berpikir tentang orang yang seagama. Saya kira kalau ingin dipuntun, yang paling tinggi puntunnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari dulu bagaimana hasil-hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama mengarus utamakan persatuan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama ini seperti tidak diperhatikan. Untuk apa? Agar persatuan bangsa Indonesia
dengan bersama-sama mengusung negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa untuk selama mungkin kita bisa pertahankan. Karena hanya dengan kita yang mayoritas mencintai minoritas, minoritas menghormati yang mayoritas, hanya dengan itulah kita bisa untuk meminimalisir potensi-potensi perpecahan. Suku yang paling besar harus mengayomi dan melindungi suku-suku kecil. Hanya dengan itulah tidak ada luka, tidak ada kebencian yang tertanam yang nanti akan berbuah menjadi dendam di suatu saat nanti. Inilah pandangan Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaan, dan ini sudah ada yang menulis dalam sebuah kitab kuning. Di antara salah satunya saya telah menulis sebuah kitab As-Sultanah Al-Mardiyah. Bagaimana pandangan-pandangan kiai-kiai dulu di Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaan, tentang Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Saya tuangkan, inilah pandangan-pandangan ulama-ulama Nahdliyin terhadap politik kebangsaan. Bagaimana semuanya ditenagai pemikiran-pemikiran itu oleh sebuah keinginan yang luhur agar negara kesatuan Republik Indonesia ini akan bertahan selama mungkin. Sunatullah di atas dunia ini, sebuah rezim itu kebanyakan berumur dari 70 tahun sampai 500 tahun. Alhamdulillah Indonesia sudah melewati 70 tahun. Berarti tidak akan sama seperti Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah hanya sekitar 70 tahun. Mudah-mudahan kita bisa seperti Bani Abbasiyah, bahkan lebih, sampai mencapai 500 tahun. Utsmaniyah setelah Bani Abbasiyah bertahan 600 tahun sampai tahun 1924, mereka kemudian hancur berkeping-keping. Siapa yang bisa untuk menjamin bahwa Indonesia yang memang dulunya negara atau kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah ini akan terus bisa seperti ini? Tidak ada yang bisa menjamin, kecuali kalau mungkin nanti Muhammadiyah sudah pandangannya betul-betul sama. Sekarang mulai sama dengan Nahdlatul Ulama. Kalau sudah semakin sama pandangannya, cara memandang bangsa dan negara, bagaimana memupuk dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan untuk bersama selama-lamanya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah negara kita Indonesia bukan hanya 80 tahun, bukan hanya 200 tahun, 500 tahun, insya Allah sampai hari kiamat. Banyak orang-orang di luar negeri ini bertanya, bagaimana Indonesia bisa mengelola heterogenitas yang begitu banyak di Indonesia tapi bisa bertahan. Ada letupan-letupan kecil tapi masih bisa untuk melewatinya. Padahal suku bangsanya 500 atau 700 suku bangsa, bahasa 1000 lebih. Agama ada 6, kepercayaan itu 200 kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mirip-mirip percaya pada Tuhan, tapi dia tidak mengaku sebagai bagian daripada agama yang 6 itu. Banyak di Indonesia, dan jumlahnya, saya pernah ngobrol dengan Jenderal Nur Wahid, itu sampai 12 juta orang-orang kepercayaan. Lebih dari 12 juta orang. Ini adalah bangsa Indonesia. Dan Nahdlatul Ulama sudah final bahwa dakwah kita harus terus kepada non-muslim, karena kita meyakini agama kita yang paling benar. Tetapi jangan jadikan upaya kita dakwah kepada non-muslim itu menjadi alasan kita untuk menyakiti mereka. Tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Kalau umpamanya orang-orang buntut menerjemahkan agama begitu santun, akhlak yang begitu luar biasa, nilai pengorbanan, saling tolong menolong kepada siapapun itu diperlihatkan, nanti agama-agama lain, saya mau masuk Islam saja. Tapi kalau agama Islam di tataran kulitnya caci maki, saudara-saudara, jokodok, ini adalah presiden Fir'aun, menteri agamanya adalah Dajjal, setan, iblis. Kalau orang-orang yang punya otoritas keagamaan semacam ini
maka nilai-nilai Islam itu akan dianggap nilai-nilai yang primitif, yang tidak pantas orang non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kesantunan yang selama ini adalah merupakan ciri khas bangsa Indonesia, jangan sampai kemudian ditinggalkan dengan kita mengikuti orang-orang yang tidak punya sopan santun itu hanya karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sudah final daripada penelitian saya, Ba'lawi yang mengaku sebagai Habib itu bukan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'alwi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi untuk PWI, peringatan dari saya sebagai wakil ketua umum PWI LS, walau mereka bukan keturunan Nabi, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka jika mereka tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Jika mereka tidak mau lagi mengklaim para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia adalah bagian dari keluarga mereka, sementara orang asli di sini tidak ada yang jadi pahlawan. Jika mereka sudah menghentikan pengakuan itu di hadapan publik, tidak ada alasan lagi nanti PWI untuk terus berfokus bicara tentang mereka. Kiai Marzuki telah mengingatkan kita tadi, kalau hal-hal yang selama ini kita anggap mereka telah berlebihan, telah offset itu ditinggalkan, kita siap rekonsiliasi dan merangkul. Tamu wajib kita hormati. Dan kalau mereka kemudian menghilangkan pengkultusan terhadap keluarga mereka sendiri, dan ini bukan hoax, terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Dan tadi Yai Marzuki telah mengusulkan kepada Jenderal Nur Wahid untuk menyusun kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab, dan itu sudah kita lakukan, Yai, dan sedang naik cetak, sudah ada ISBN sedang naik cetak, bahwa kita ambil dari kitab-kitab mereka yang dimana ajaran agama kita mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, itu bahwa Allah menerima taubatnya hambanya selagi belum ada di tenggorokan sekarat. Bagi mereka ada di dalam kitabnya bahwa mereka bisa bertobat walaupun sudah mati di dalam kubur, walau zina, walau saraka, walaupun berzina, walaupun mencuri, mereka bisa untuk bertobat di dalam kubur. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kira Kristen juga sama dengan Islam. Orang kalau sudah mati nggak bisa lagi bertobat. Jangan tanya tadi Kiai Marzuki tanya pada PKS, tanya pada Muhammadiyah, sama enggak? Agama Kristen juga sama, Yai, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Kalau kita bertobatnya di dalam kubur sudah mati, ya kita berdosa saja, nanti kita dalam kubur baru bertobat. Nggak bisa, itu ajaran bukan ajaran agama. Kalau orang bertobatnya di dalam kubur itu bukan ajaran agama. Lebih mirip ajaran orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Sebenarnya mereka tidak percaya adanya akhirat, tapi kalau ngomong tidak percaya akhirat, nggak punya mukibin. Kalau ngomong nggak percaya apa adanya akhirat, nggak punya mukibin. Yang bodoh-bodoh itu banyaknya orang-orang beragama. Makanya mereka harus pura-pura seperti orang beragama, nanti punya pengikut orang-orang beragama. Ini bisa, walaupun saya tidak yakin itu. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan analisa saya itu salah. Kenapa? Udah tua masih mau malsuin kuburan. Udah tua bangka, malsuin kuburan. Orang yang bukan daripada bin Yahya disebut dia bin Yahya. Cucunya marah. KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang punya cucu. Cucunya ngerasa ini leluhurnya pejuang daripada Keraton Yogyakarta, meninggal tahun 1811, adalah orang Jawa asli.
Dia panglima perang di Yogyakarta, matinya melawan Inggris, ditebas lehernya oleh Inggris, dimakamkan di jajaran Jogja. Tahun 2018 makamnya pindah ke Semarang, silsilahnya pindah dari orang Jawa menjadi orang Yaman. Dan ini bukan satu dua, kita sudah mendeteksi laporan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahwa mereka membuat makam-makam ini bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian makam palsu ini dialamatkan menjadi leluhur daripada raja-raja yang ada di Sumatera dan raja-raja yang ada di Pulau Kalimantan. Ini luar biasa. Jadi nanti seluruh raja-raja itu keturunan mereka lah raja-raja Sriwijaya, Raja Majapahit, bisa jadi nanti itu leluhurnya dari Tarim semua, walaupun mereka belum beragama Islam. Ini yang sedang terjadi, dan keresahan ini sebagian sudah dipahami oleh para kiai, sebagian lagi ada yang belum paham, sebagian lagi ada yang tidak mau paham. Kenapa? Karena saya sudah dari dulu kiai berhubungan tidak seperti yang kiai katakan. Mungkin kebetulan dia dapat teman Baklawi yang soleh, mungkin ada juga yang tidak mau baca tesis saya. Ini tesis saya, nggak mau baca. Kalau dibaca nanti kita kena khitab katanya. Kalau kita baca kita tidak mau nurut, kena khitab, nanti dosa. Kalau tidak baca Anda berdosa. Karena berdosa itu kalau sudah datang para rasul, kitab ini rasulnya katanya. Jadi saya kitabnya tidak mau baca kiai. Saya adakan program wakaf gratis. 2000 kitab saya kirimkan ke para kiai-kiai itu. Ada mukibin yang bakar video. Saya tidak mau baca. Ini salah kitabnya. Udah dibaca belum? Tidak mau baca. Lah bisa ngomong salah dari mana kalau tidak mau baca? Saya kirimkan juga ke partai-partai politik termasuk ke kantor PKS. Saya kirimkan buku-bukunya. Tahu itu dibaca nggak sama Pak Sehu itu? Kita bahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Nanti akan ada program wakaf lagi, yaitu tentang buku. Saya mengarang buku baru bersama Mas Rizky Zulkarnain BJ Baswara tentang mengapa penting mengetahui bahwa Habib Baklawi bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam buku itu selain tentang nasab Baklawi yang terputus secara ilmu nasab, tidak terdeteksi secara ilmu sejarah, secara tes DNA, secara akhlak, dan juga ditambah yaitu upaya clandestine dari mereka untuk mencoba okupasi terhadap bangsa Indonesia untuk menguasai, tetapi tanpa ada peperangan. Dan analisa ini ilmiah karena kami berbasis data dan fakta. Tidak ada satu klaim dari kami tanpa ada referensi. Semua klaim kami yang ada di kitab itu semua berbasis referensi, fakta dan data. Baik kami sendiri yang terjun investigasi, juga dari kerja-kerja wartawan yang luar biasa yang kita himpun dari media-media. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, perlu kami informasikan bahwa polis asuransi yang diterima oleh pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah dari Bumi Putra 1912 ini bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Semoga saja pemberian ini dapat membantu Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Sohibul Fadilah Romo Kiai Haji Muharrar Qudari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in, Demak, Jawa Tengah. Kepada beliau kami haturkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah. Bala wallahu anta Allah la ilaha illa anta. Allah 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 wallahu anta Allah la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, berkailah kami ya Rob, hadir dari tempat yang jauh di tempat ini ya Rob. Ya Allah, tiada lain kami hormat mengambil barokahnya para masyayikh yang ada di makbaroh ini ya Rob. Ya Allah, berkahnya Khaul Dr. Kiai Haji Fuad Hashim Mansur, berkailah kami. Barokahnya Romo Yai Abbas Buntet, berkailah kami. Lebih-lebih perjuangan intisarinya Nahdlatul Ulama di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ya Allah ya Rob, berkailah kami ya Allah setelah pulang dari tempat ini ya Rob. Yang tadinya kami fakir, kayakan kami ya Rob. Limpahkan harta benda yang berlimpah ya Rob, sehingga apabila kami kaya, perjuangan kami, syiar kami, tabligh kami tidak hanya sekedar fuqara masakin saja, tapi kami bisa mendatangi orang-orang kaya, bisa mendatangi para pejabat. Sesungguhnya para orang-orang kaya dan para pejabat, apabila mereka datang ke tempat kiai yang fakir, mereka belum sempat masuk rumahnya kiai yang fakir, mereka beranggapan, ini kiai fakir, doakan dirinya sendiri tidak ijabah, bagaimana mendoakan kami? Ya Allah ya Rabb, sebagaimana engkau takdirkan guru-guru kami, masyayikh kami, sampai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya kaya raya. Ya Allah ya Rabb, seumpama baginda Rasul tidak kaya, tentu istrinya tidak 11. Kami ini kiai-kiai yang istrinya cuma 1. Pertanda kami adalah kiai-kiai yang fakir. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ya Rabb. Berkahnya kami hadir di majlis ini, di khaulnya Kiai Haji Fuad ya Rabb. Sepulang tempat ini ya Rabb, ya Allah kayakan kami, limpahkan harta benda kami sebagaimana doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wa na'udzubika minal qillati wa na'udzubika minad dillati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, aku berlindung kepadamu dari sedikitnya harta, aku berlindung kepadamu dari kehinaan. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Sebagaimana doanya Nabiullah Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah dosa kami, wa habli mulkan, berikan istana yang mewah megah yang tidak pernah kau berikan kepada orang-orang setelah kami. Ya Allah ya Rabb, barokahnya tempat ini ya Allah, takdirkan kepada kami menjadi orang yang salih, menjadi orang yang pikiran hatinya penuh dengan ilmu. Ya Allah ya Rabb, jangan kau takdirkan kami menjadi orang yang hanya husnudzon tanpa dalil, menjadi orang yang selalu menjadi muhibbin yang tolol, yang goblok, yang tidak memahami apa-apa yang terjadi pada saat ini. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya para habib yang dijamakan habaib, sesungguhnya habaib itu tidak jamaknya habib ya Rabb, tapi jamaknya habibah. Itu pertanda adalah sebuah ketololan, kegoblokan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang aku dirinya sebagai ahli nahwu sorob lugat, yang kata mereka baginda Rasul hadir untuk belajar kepada mereka. Ya Allah ya Allah ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya mereka melakukan kebohongan ya Rabb, sesungguhnya mereka adalah jongos-jongos Belanda yang mereka telah membantu Belanda, dihadirkan Belanda pada tahun 1800 untuk melawan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah musuhnya para ulama-ulama, para kiai-kiai. Bahkan di waktu di Cilegon ratusan ribuan kiai dibantai di sana. Mereka adalah para habaib. Ya Allah ya Rabb, saat ini engkau telah memberitahukan kepada kami, kepada guru-guru kami, kedok kejelekan mereka, akhlak-akhlak mereka yang jauh dengan ucapan baginda Rasul, yang jauh dengan suri tauladan baginda Rasul. Tidak mungkin baginda Rasul seperti itu. Ya Allah ya Rabb, sadarkan mereka ya Allah ya Rabb. Kalau mereka tidak sadar, pulangkan mereka ke Tarim ya Allah ya Rabb, pulangkan mereka ya Allah ke Yaman ya Rabb, karena mereka membuat kerusakan di negeri ini. Sejarah negara ini dirubah, Nahdlatul Ulama dirubah. Semestinya yang pendiri Nahdlatul Ulama
pertama adalah romonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka katakan itu adalah perintahnya Habib Hasyim. Itu adalah sebuah kesalahan. Leluhur-leluhur kami yang dirubah ya Allah ya Rabb. Tidak cuma itu, nama baginda Rasul Al-Habib yang semestinya adalah namanya baginda Rasul, sebagaimana nabi-nabi terdahulu kau namakan Nabi Musa dengan kalamullah, Nabi Isa dengan ruhullah, Kanjeng Nabi Muhammad dengan Al-Habib, Kanjeng Nabi Ibrahim dengan Al-Khalil. Saat ini mereka membohongi dirinya dengan nama Habib. Ini adalah sebuah kebohongan yang besar. Ya Allah ya Rabb, sadarkan mereka. Apabila mereka nggak sadar, pulangkan mereka ke Tarim, pulangkan mereka ke Yaman, atau mereka matikan semua di bumi pertiwi ini. Barokahnya Romo Kiai Haji Fuad, barokahnya Romo Abbas Butet, barokahnya para aulia di tempat ini, barokahnya para pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di negeri ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kenangilah kami ya Allah setelah pulang dari tempat ini, punya mata hati yang baik, punya keilmuan yang baik ya Allah ya Rabb. Letakkan jiwa pemaaf kami ya Allah, letakkan jiwa dermawan kami ya Allah ya Allah ya Rabb. Letakkan jiwa dermawan kami ya Allah, yang kaya berani nubsidi, berani memberikan ya Allah, memberikan tenaga dan harta benda untuk PWILS ya Allah ya Rabb. Takdirkan kami semuanya, baik yang kaya ataupun yang fakir, untuk bisa memberikan donasi di PWILS ya Allah ya Rabb. Kami tidak hanya sekedar memberikan donasi hanya 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, tapi kami akan memberikan yang terbaik sebagaimana Kiai Haji Fuad Hasyim berani segala-galanya untuk Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya PWILS ini adalah intisarinya Nahdlatul Ulama. Kami akan meniru beliau ya Allah ya Rabb. Romo Yai Fuad berani menjual mobilnya, berani menjual tanahnya, bahkan tanahnya menjadi kecil, menjadi sedikit. Beliau tidak mementingkan istri dan anak-anaknya. Setelah pulang ini ya Rabb, kami akan memikirkan PWILS, berapapun yang dibutuhkan kami akan segala-galanya. Barokahnya al-maghfur lagi ya Haji Fuad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.